يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Kajian selanjutnya adalah kajian tentang puasa sunnah Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Bambang beserta keluarga, yang kami hormati para jamaah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita bisa menghatamkan Al-Qur'an walaupun dengan acara arisan tabungan. Dan nanti seperti biasa untuk selanjutnya adalah setiap 2 minggu sekali hatamannya. Kalau kemarin di bulan Ramadan 1 minggu sekali. Dan kami selaku Hadimul Majlis dan juga Sohibul Majlis dan juga atas nama bagian Humas, kebetulan beliau tidak datang di Humas Babatis, mengucapkan karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan dari Majlis Ratib yaitu minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Artinya minal aidin wal faizin, kita akan kembali ya. Aidin kembali kemana? Yaitu kembali kepada fitrah kita ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, yaitu tidak mempunyai dosa. Wal faizin, dan moga-moga kita mendapat keberuntungan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kemarin yang kita lakukan, baik puasa, sodako atau amalia-amalia lainnya, baca Quran dan lain sebagainya, ya semoga Allah terima ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita untuk Ramadan yang akan datang. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan muslimat, karena semua dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ya. Sampai-sampai tidur aja dapat pahala. Pekerjaan yang sunnah pahalanya pahala wajib. Pahala wajib tentunya melebihi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ragima an fu'atin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar." Artinya celakalah seseorang hamba yang menemui bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Jadi celaka kalau kita umatnya baginda Rasulullah SAW menemui Ramadan tapi dosa kita belum diampuni. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, yaitu nomor 664, Ibnu Hibban nomor 907. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Malam yughfar lahu fi Ramadhani falam yughfar lahu fi masiwa." Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan lain. Ada seorang hamba dosanya tidak diampuni pada bulan Ramadan, bulan lainnya tidak akan diampuni, patokannya Ramadan. Bersyukur kita sudah bisa
menjalankan ibadah puasa, dan kita akan kembali ke fitrah kita, yaitu bagaikan anak yang dilahirkan oleh ibu kita. Baginda Rasulullah bersabda pula, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan tidak mengharap apa-apa selain hanya mengharap ridha Allah, taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni itu, baik dosa-dosa yang dulu ataupun nanti dosa-dosa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita sudah bersih karena sudah Idul Fitri. Jangan dikotori lagi jiwa kita ya. Mari kita cari kebaikan, kita banyak duduk di majelis ilmu ya, karena dengan majelis ilmu adalah salah satu ikhtiar untuk kita bisa selamat nanti di akhirat. Masih banyak saudara kita yang belum peduli ya, ada waktu tapi dia nggak sempatkan duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu khairum min alfi rakaat, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ada orang sholat sunnah mampu 1000 rakaat, lebih baik nih duduk seperti ini ya di majelis. Kemudian khairum min sholatil janazah ya, min alfi sholat janazah, lebih baik daripada sholat jenazah 1000 orang. Adakah kita selama hidup sudah pernah menyolatin sekali sholat tuh 1000 jenazah? Belum kan? Nah, makanya duduk di majelis ilmu. Kemudian khairum min, yaitu menjenguk orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit 1000, yang kita kunjungi, kita tengokin saudara kita, itu lebih baik daripada duduk di majelis ilmu. Maksudnya lebih baik duduk di majelis ilmu daripada kita membesuk orang yang sakit, mengokin orang sakit. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah SAW perintahkan kepada kita ya, Syawal. Syawal itu adalah artinya menanjak. Kalau di bulan Ramadan kita sholat isya berjamaah, sholat fardu kita berjamaah, seharusnya itu kita pelihara ya. Terus kemudian kita puasa ya, kita pelihara, kita tingkatkan di bulan Syawal, bukannya malah menurun. Umumnya kan kebanyakan menurun, jadi ngejarnya cuma bulan Ramadan aja gitu ya. Jadi harusnya kita pertahankan tuh, nggak usah meningkat, malah meningkat artinya Syawal tuh menanjak, meningkat ya. Makanya Rasulullah perintahkan kepada kita, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata baginda Rasulullah, ya Ali, manittaba'a Ramadana bisitin min Syawal kataballahu shaumadah kulli. Ya Ali, wahai Ali, manittaba'a Ramadana, siapa yang menyambung bulan Ramadan, maksudnya dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menyambung bisitin min Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal, kataballahu shaumadah kulli. Allah akan mencatat, Allah akan menulis puasa yang kita lakukan itu selama setahun. Kemudian ada hadis lagi yang menyatakan tentang perintah daripada bulan Syawal, puasa Syawal. Man shauma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu bisitin min Syawal, kemudian dia menyambung tuh, yaitu 6 hari daripada bulan Syawal, paka'an nama saumat dahri kullah, seolah-olah dia berpuasa yaitu setahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lah kok bisa setahun? Ya, karena ada Al-Quran yang menyatakan, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih.
siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya dibalas dengan 10 kebaikan. Kita puasa 30 hari. 30 hari kan dibalas 10 kali 10 jadi berapa? 300. Kemudian yang 6 hari kali 10 60, jadi 360. Itu jawabannya. Oh bisa setahun? Jawabannya dari situ, dari Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Dalam pengerjaannya ini yang afdol itu, misalkan kemarin puasa 1 Syawal jatuh hari Rabu, kita hari keduanya, hari kedua langsung 6 hari betul-turut 6 hari. Bolehkah puasa Syawal tidak beraturan? Boleh ya, pahalanya sama ya, yang penting kita kerjakan 6 hari selama bulan Syawal. Oh saya di tanggal 1 ya sampai minggu-minggu kedua masih banyak tamu ya, kayaknya kurang adab kita dalam mengerjakan puasa sunnah Syawal ini ya. Oh boleh diintip bulan Syawal sampai tanggal berapa? 30. Nanti aja di akhir, boleh di akhir secara berurutan ataupun tidak berurutan. Nah kemudian bagi yang ibu-ibu atau istri kita, dia punya utang, misalnya datang haid kan nggak puasa tuh ya, boleh digabung niat puasanya, yaitu bayar hutang bulan Ramadan dan niat puasa sunnah Syawal ya, boleh digabung. Jadi dua niat dalam satu pekerjaan. Besok tanggal 22 itu hari Senin, Selasa dan Rabu. Hari Senin itu Ayyamul Bid, puasa ayam bubur 3 hari. Kalau kita puasa Ayyamul Bid itu pahalanya 1 bulan, 3 hari pahalanya 1 bulan ya. Itu sunnah ya. Kemudian kalau kita mau gabung dengan Syawal boleh. Jadi niat puasa Syawal, kemudian niat puasa sunnah Ayyamul Bid. Maka kalau bagi ibu tambah lagi ya dengan puasa bayar kodok ya, jadi 3 in 1. Jadi 3 niat dalam satu pekerjaan boleh. Yang kagak boleh yang nggak ngerjain, sayang pahalanya yang begitu ini. Memang tantangannya lebih berat karena kalau bulan Ramadan kan semua pada puasa ya, enak ngerjainnya. Tapi kalau bulan Syawal yang lain nggak pada puasa, kita puasa kan, ya itu tantangan lebih berat. Tapi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat ya. Kalau niatnya kenceng ya. Atau misalkan begini, kita lagi puasa, ada tamu, kita batalin untuk menghormati puasa boleh. Tapi jangan digabung dengan yang puasa kodok wajib ya, kodok Ramadan maksudnya, jangan. Yang sunnah aja ya. Kalau puasa sunnah niatnya pun setelah kita andaikan nih pagi nih nggak ada makanan ya, masih bulan Syawal ya, saya puasa aja buat puasa nih ya, mau puasa Syawal boleh niatnya jam 7 pagi asal dari subuh kita belum minum dan makan ya, boleh niatnya. Kalau puasa Ramadan kan mesti niatnya paling terakhir sebelum subuh ya. Kalau puasa sunnah boleh ya, kayak Rasulullah gitu ya, wahai Siti Aisyah, adakah pagi ini makanan? Kata Siti Aisyah, belum ada ya Rasul, saya puasa aja dan boleh gitu. Karena yang dikerjakan puasa sunnah. Dan apabila kita ada tamu di luar kota, kita mau batalin, boleh untuk menghormati tamu itu. Tapi kalau kita puasa Syawal nggak masuk hitungannya. Dan kalau puasa 1 hari penuh ya, dari mau subuh ya sampai maghrib ya. Kalau tadi kita bisa dapat setengah hari belum masuk hitungan, nanti kita hitung aja berapa hari yang akan kita kerjakan. Sudah ada 6 hari kan gitu. Jadi saya mengharapkan ya, selagi usia kita masih ada dalam keadaan sehat, mari kita manfaatkan untuk ibadah. Dan ibadah ini mesti dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa ya. Dan hati dan niatnya mesti kencang. Belum tentu umur kita bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Tapi kita mohon kepada Allah dan berharap agar Ramadan yang akan datang
kita bisa bertemu dengan kembali dengan Ramadan, agar kita bisa membekali amal kita ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang menzalimi kita, kemudian di bulan Syawal ini ya dia meninggal, belum minta maaf sama kita yang dia punya salah sama seseorang, kemudian dia menzalimi, nanti di akhirat itu dia akan dijolimi pula. Bagaimana dijolimi di akhirat? Ya kalau dia punya pahlanya itu diambil buat kita, karena ketika di dunia kita dijolimi ya. Apabila yang menjolimi kita itu ketika di akhirat dia nggak punya amal, dosa kita kasih ke dia, karena di situ adalah pengadilan yang maha bijaksana oleh Allah, pengadilan yang seadil-adilnya. Semua hamba akan dipertanggungjawabkan. Jadi si A menuntut ke si B begitu juga. Makanya dalam kehidupan ini mari kita atur ya, dalam bertetangga, dalam bersahabat, dalam beragama, agar semua bisa akur semua dalam keadaan persatuan. Maksudnya jangan dicari keonaran dan dicari bercerai-berai. Apalagi kita suka mengadu domba sampai orang tersebut bisa marah dan sampai bisa berkelahi, dosa besar kita. Jadi kita ciptakan kedamaian, terutama di lingkungan kita ya. Jadi apa sih yang kita ributkan ya, gitu. Nah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan puasa sunat Syawal ya. Sunatnya gimana Pak? Niatnya gimana? Gimana? Niat puasa Syawal? Ya gini aja, nawaitus shaum lis Syawal ya, sunnatan lillahi ta'ala. Itu lapasnya, niatnya dalam hati, saya niat puasa sunat Syawal karena Allah Ta'ala. Kalau mau digabung dengan apa misalnya boleh ya. Ya niat aja dulu, set di kantor bos ngajak makan misalnya, apa bakal besok niat lagi, niatnya udah gampang lah gitu. Niat lagi. Tapi kita hitung, jangan sampai nggak dapat 6 hari selama bulan Syawal gitu ya. Besok bareng sama Senin Kamis sih. Iya, masih ada kesempatan. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini kopinya udah siap. Ya. Tadi kan menghormati tamu, minum, ya kan? Ya. Waalaikumsalam. Bertanya. Oh ini dulu. Puasa Syawal kan? Nah. Ya, minum kan habis itu balik lagi puasa lagi kan? Nggak bisa. Kalau puasa udah batal ya batal. Kalau puasanya dalam rangka latihan, kayak seperti kita punya anak kecil, ya, dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa sampai maghrib ya. Dia buka puasa zuhur, kemudian ya makan tuh. Setelah itu makan lagi, puasa lagi boleh. Antum ini kan udah dewasa, nggak bisa untuk nyambung lagi puasa. Puasa itu mesti sehari penuh, gitu. Saya rasa kalau nggak tanya, ayo Palo, silakan. Cukup ya, Syekh? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Saya lupis tanya satu pertanyaan. Sebelum ditutup. Allah. Tadi pembahasannya apa? Puasa Syawal. Puasa sunat Syawal. Kalau ini kita gabung ini, misalnya istri kita ini ketinggalan ini selama Ramadan karena ini apa? Berhalangan. Ya. Itu ada yang bilang katanya bisa gitu. Oh sambil mode itu. Jadi sambil bayar hutang kodok Ramadan boleh. Jadi 2 niat atau 3 niat dalam satu pekerjaan. Misalnya kita apa dulu ketika kita sakit, kemudian pas Ramadan kita nggak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan kita hutang tuh ya. Kemudian sekarang kita sehat nih ya. Tadi yang kita mau kerjakan kan puasa sunnah Syawal. Jadi 2 niat. Saya berniat untuk mengerjakan puasa sunnah Syawal dan bayar puasa qada Ramadan karena Allah Ta'ala. Cuma bedanya kalau puasa sunnah, jika mau dibatalkan ada tamu, misalnya kebetulan tamu dari Surabaya ya datang luar kota nih. Nah kan kita mau ngajak makan nih, kita lagi puasa,
kita kan nggak enak, boleh kita batalkan. Tapi kalau digabung dengan tadi itu nggak boleh karena ada puasa wajib gitu. Jadi sebaiknya dipisah aja. Kalau niatnya kurang mantap, takutnya ada tamu masih gitu loh. Nah, kalau puasa sunnah aja boleh dibatalkan ya. Jadi boleh 3 niat pun dalam kayak ibu-ibu tadi 2 ya. Ibu-ibu misalnya besok kan puasa Ayyamul Bid 1, kemudian puasa Syawal, kemudian kalau ibu-ibu punya utang misalnya ya, boleh 3 niat dalam satu pekerjaan, 3 in 1 kalau bahasa. Malah kita niat puasa Hah? Senin, Ya boleh 4 kali, boleh. Jadi semakin banyak niat, semakin banyak pahalanya. Sama seperti ke majlis ya, kita datang ke majlis, 1 mau silaturahim, 2 mau menuntut ilmu, 3 mau baca kumpul dalam rangka hafal Quran. Niat yang banyak boleh. Nah, 4 mau ngasih sesuatu pada siapa misalnya, boleh. Nah, banyakin niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu disertai dengan niat. Ada seseorang hamba sudah niat mau datang untuk ke administratif nih, berhubung ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal, ya udah pasang niat, ya dapat pahala, gitu. Karena udah niat. Yang penting niat ya. Penting niat. Jadi kalau kebaikan langsung tuh Allah langsung catat. Kalau kita niat kejahatan beda. Kalau kita niat kejahatan, saya rencana malam ini mau ngambil motor tetangga, saya udah incar tuh dari tadi, ya. Itu belum dicatat dulu. Setelah dia melakukan, baru dicatat. Kalau kejahatan, ya. Tapi kalau kebaikan langsung dicatat sama Allah. Itu terkhusus bagi umatnya baginda Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang baik. Karena yang menilai orang baik itu bukannya diri kita, orang lain yang menilai orang baik, ya. Oh, si A baik tuh, ya. Saya ingat tuh waktu dia masih hidup nih, kita aja udah meninggal, ya. Dia suka ngasih sodakohnya, terus suka ngajak makan saya, misalnya. Kan kebaikan dikenang tuh, ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk nanti husnul khotimah. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis, tapi sebelumnya kita baca Fatihah agar pada malam ini Allah ijabah doa-doa kita. Yang pertama kita niatkan buat diri kita, keluarga kita, menantu kita, anak cucu kita, dan semua keturunan kita. Senantiasa Allah kasih kesehatan, Allah kasih panjang umur, dan saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal, kita doakan semoga dengan Al-Fatihah ini Allah kirimkan rahmat ke alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, dan Allah mudahkan segala kehidupan kita, dan Allah beri keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.